Memang itu yang kita rasakan bahwa, keberadaan Undang-Undang 25 tahun 1992 tentang perkoperasian ini memang sudah tidak mampu lagi mengakomodasi segala dinamika perkembangan koperasi, di tanah air kita. Dan ya dilihat dari umurnya pun sudah sangat tua ya, sudah 30 tahun lebih, 31 tahun kalau dilihat dari 92 ke tahun 2023 saat ini. Dengan periodisasi yang sangat berbeda pada saat undang-undang ini ditetapkan tahun 92 ada suatu orde pemerintah yang berbeda dengan seperti yang sekarang yang kita jalani hari ini. Sehingga lalu revisi undang-undang perkoperasian ini ya bagi kami semua keniscayaan yang harus kita tempuh, harus kita lakukan untuk bukan saja terhadap perkembangan dinamika dunia usaha di mana koperasi sebagai salah satu entitas pelaku usaha di dalamnya, tetapi lebih dari itu juga upaya untuk dapat memberikan perlindungan bagi anggota dan masyarakat untuk ketika mereka mengembangkan usahanya melalui koperasi. Sehingga kami sangat concern dan ada mengakselerasi untuk adanya revisi undang-undang perkoperasian ini. Baik, nah ini soal revisi Undang-Undang Perkoperasian juga sudah disebutkan nih Pak oleh Pak Menteri, Pak Teten ini juga sudah menyebutkan bahwa Undang-Undang P2SK ini akan menjadi momentum nih Pak untuk pengembalian jati diri dari koperasi sendiri begitu ya. Kalau dari rancangan sendiri apa sih Pak yang ditambahkan dan kenapa publik menjadi percaya, oh oke jadi akan lebih aman nih, koperasi akan lebih baik begitu ke depannya? Iya, saya mengumpamakan koin ini. Undang-Undang P2SK Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang baru saja diundangkan. Kemudian RU Perkoperasian yang kita harapkan bisa dapat disahkan tahun ini, dibahas dan disahkan di tahun ini. Ini akan menjadi dua sisi mata uang yang menyempurnakan. Karena apa? Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ini juga mengatur terkait dengan kegiatan jasa keuangan yang dikembangkan dan dilakukan oleh Badan Hukum Koperasi yang kita sebut koperasi sektor jasa keuangan. Dan ini yang kemudian secara umum kita mengenalkan satu istilah yang muncul pada saat pembahasan Undang-Undang P2SK, RUU P2SK, yaitu dengan istilah open loop. Koperasi yang melaksanakan sektor usaha di sektor jasa keuangan, yaitu ya di perbankan, asuransi, lembaga investasi, penjaminan, modal ventura, dan kegiatan-kegiatan sektor jasa keuangan lainnya, ya itu di bawah otoritas pengawasannya dan izin dan pengawasannya di bawah otoritas jasa keuangan OJK. Itu yang pada esensinya adalah praktek jasa keuangan yang memberikan layanan bukan saja kepada anggota koperasi, tapi memberikan layanan kepada non anggota koperasi atau yang bukan anggota koperasi. Sehingga ya karena dia melakukan praktek layanan usaha jasa keuangan, layanan yang diberikan kepada bukan anggota koperasi gitu ya, ya ini yang kita sebut open loop tadi, ini yang kemudian pengaturan, perizinan dan pengawasannya di bawah OJK. Lalu yang betul-betul untuk kegiatan usaha ya, untuk kegiatan usaha simpan pinjam yang sejatinya adalah melayani dari, oleh, dan untuk anggota yang kita sebut sebagai closed loop. Ini masih dalam pembinaan, pengaturan, dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM.
Itu pesan penting dalam Undang-Undang P2SK. Nah, karenanya lalu penting diikuti dengan perubahan Undang-Undang Perkoperasian untuk kemudian sesuai mandat Undang-Undang P2SK tadi, Menteri Koperasi ini dengan mandat untuk melakukan penilaian terhadap usaha simpan pinjam koperasi mana yang sekarang sedang berjalan ini, mana yang masuk dalam wilayah open loop, mana yang kemudian masuk dalam wilayah closed loop. Daftar inilah yang nanti hasil dari penilaian kita lakukan paling lambat dalam jangka waktu 2 tahun ini. Kementerian Koperasi harus menyerahkan daftar koperasi open loop-nya kepada OJK. Nah, tapi kalau untuk KSP sendiri nanti akan di bawah pengawasan OJK atau Kemenkop? Kalau KSP di bawah Kementerian Koperasi, hanya saja dalam masa 2 tahun ini koperasi KSP existing ya ini harus dilakukan penilaian karena tidak seluruh KSP ini menjalankan layanannya murni kepada dari oleh dan untuk anggota. Tidak sedikit seperti halnya Indosuria ini ya, sudah jelas sekali ya. Ini jelas masuk dari wilayah open loop. Dia harus di bawah OJK. Nah, ini yang kemudian terhadap kurang lebih nanti sekitar 55.000 lebih usaha simpan pinjam koperasi, di mana 17.000 diantaranya koperasi simpan pinjam, kita harus melakukan penilaian. Yang mana kemudian dari hasil penilaian yang kami lakukan ini, nanti kita bisa mengklasifikasi mana yang closed loop, mana yang open loop. Yang open loop kemudian kita serahkan kepada OJK untuk dilakukan proses lebih lanjut. OJK tentu akan melakukan penilaian ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di OJK tentunya nanti. Tapi kalau bicara soal ini sebetulnya banyak KSP yang menentang nih Pak kalau mereka harus berada di bawah pengawasan. Oh ya pasti, karenanya bagi yang menentang pilihannya kalau dia melakukan praktik open loop maka dia murnikan prakteknya. Sehingga memang undang-undang P2SK ini adalah suatu momentum KSP kita dan usaha simpan pinjam koperasi kita untuk memurnikan prakteknya ya dalam menyelenggarakan usaha dari oleh untuk anggota tadi. Artinya ya dia harus tegak lurus dengan menjalankan prinsip dan jati diri koperasi. Itulah kenapa kemudian usaha simpan pinjam koperasi termasuk dalam koperasi simpan pinjam tetap di bawah Kementerian Koperasi karena tadi dia menjalankan prinsip dan jati diri koperasi. Tapi satu hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Kedepannya saya kira jangan kemudian punya anggapan bahwa nanti dengan sudah berlaku Undang-Undang P2SK, kemudian berlakunya nanti Undang-Undang Perkoperasian yang baru, kita akan bangun sistem pengawasan koperasi yang insya Allah juga akan berlaku efektif dan kuat. Harapan kita bisa dipercaya sebagaimana OJK saat ini. Dan pengawasan yang akan kita lakukan di bawah Kementerian Koperasi dan UKM dalam RUU Perkoperasian yang kita siapkan, yang saat ini sedang proses pembahasannya, itu akan dilakukan oleh yang kita sebut sebagai Otoritas Pengawas Koperasi. OPK. Pengawas ya, khusus untuk koperasi. Ada Otoritas Pengawas Koperasi. Yang ini independen, yang merupakan yang boardnya ini akan mewakili setidaknya 3 pilar utama. Ya unsur pemerintah, unsur stakeholder, dan dari gerakan koperasi. Sehingga kemudian OPK ini, Otoritas Pengawas Koperasi, dapat secara efektif kita harapkan dapat melakukan fungsi pengawasan sehingga praktek-praktek yang menunjukkan dikatakanlah kelemahan di dalam fungsi pengawasan ini sudah akan kita eliminasi sedemikian jauh, akan kita hilangkan sehingga pengawasan kita akan berjalan secara efektif.
satu hal misalnya yang secara jelas yang akan kita bangun itu adalah misalnya pengawasan berbasis digital, digitalisasi pengawasan, di mana seluruh koperasi simpan pinjam itu harus lebih dulu melakukan self assessment, ya, assessment untuk mereka melakukan penilaian dirinya sendiri. Dari situ lalu kemudian kita sudah bisa atas laporan yang mereka sampaikan kepada kita, kita sudah bisa melihat dari profil yang mereka sampaikan apakah ini berpotensi atau ada unsur yang menyimpang atau tidak dan seterusnya.